Sendal bisa hilang dari depan rumah, itu juga salah Jokowi. Loh kok bisa? Bisa lah. Kenapa sendal hilang dari depan rumah? Dicuri oleh pencuri. Kenapa dicuri oleh pencuri? Karena dia itu butuh uang untuk membeli beras. Kenapa butuh uang membeli beras? Karena dia nggak ada pekerjaan. Loh kok nggak bisa ada pekerjaan? Karena dia tidak mendapatkan pekerjaan. Karena lapangan pekerjaan sempit. Loh kenapa sempit? Tetap karena Jokowi. Sahabat Pena Ufuk dimanapun berada, semoga hari ini kita sehat-sehat walafiat. Baik, ada berita apa saja hari ini? Langsung saja kita saksikan berikut ini. Bahkan saya mendengar sendiri dari Ring 1 Istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang, ya mereka, ini nggak mungkin saya buka ya Bro Firman ya, mereka sampai bilang gini, mereka khawatir Presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Dan saya juga Bro Ceng mohon kritisi ya. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Mereka pada saat menjabat, nanti Mbak Bibi juga tolong ya. Ini sangat menarik ini isu ini. Pada saat menjabat dan saat tidak menjabat, mereka tidak bisa disentuh oleh hukum. Mereka dilindungi oleh hukum, tidak tertulis. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas, tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun profesi di paling bawah, itu bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Gitu. Nah berarti tidak ada kekebalan hukum kepada presiden, wakil presiden, dan mantan presiden dan mantan wakil presiden. Tapi saya juga, Bro Uceng, mungkin mengusulkan, itu ditegaskan nanti dalam undang-undang lembaga presiden, Bang Firman, gitu ya, bahwa ya harus, kenapa? Kalau presiden dan wakil presiden dijadikan jabatan yang prestisius yang bisa membuat orang sembunyi dari hukum. Jangan-jangan, kita nggak tahu ini ada beberapa calon presiden sekarang ini kan yang jelas melanggar hukum dan HAM. Jangan-jangan harapannya begitu terpilih, dilantik, otomatis dia bersih, bebas dari gugatan atau tuntutan hukum. Itu yang kita membahayakan. Atau orang ya silakan. Iya. Iya. Betul. Nah kalau saya Mas Bayu malah, kalau keluarganya apalagi. Saya mengharapkan ke depan ya, mulai sejak sekarang, kalau keluarga itu pasti nomor satu. Harus ada keluarga presiden yang masuk penjara karena melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan terbukti secara sah melalui proses hukum. Kemudian yang kedua, saya mengusulkan dan mengharapkan seluruh Indonesia ini, Bro Ceng, saya melayani harapan beliau ya. Ini kan kita sebenarnya milestone ya, sejarah yang kita torehkan. Saya mengharapkan, mengusulkan ke depan akan ada presiden dan wakil presiden saat menjabat, atau mantan presiden dan mantan wakil presiden saat tidak menjabat yang dipenjarakan karena melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini yang kita harus gugat sejarah ini, supaya siapapun yang menjadi presiden, wakil presiden ke depan harus hati-hati, harus eling sing waspodo katanya, kata Wong Jowo gitu ya. Ini kan presiden kita mayoritas sebenarnya orang Jawa gitu, tapi baru ini ada presiden yang ya kebangatan tadi, kebablasan itu ya, melanggar etika adat budaya Jawa yang sudah sangat matang. Saya mendengar banyak teman-teman orang Jawa yang nangis dan malu terhadap Presiden Joko Widodo dan keluarganya karena dianggap tidak beradab, tidak memahami sama sekali budaya etika orang Jawa. Orang ini kan begitu, apa-apa salah Jokowi, apa-apa salah Jokowi. Naik harga pangan, salah Jokowi. Naik harga bensin, salah Jokowi. Iya, istri lari dari rumah, salah Jokowi. Loh kok bisa? Iya, kenapa istrinya lari dari rumah? Istrinya lari dari rumah oleh karena suaminya nggak bisa kerja. Kenapa suaminya nggak bisa kerja? Suaminya kerja karena lapangan pekerjaan sangat sedikit. Kenapa lapangan pekerjaan sangat sedikit? Karena pemerintah tidak membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Loh kok bisa? Itulah yang harus dipikirkan Jokowi. Makanya istrinya lari gara-gara Jokowi. Saya ingin menjelaskan, tolong disorot ini ya, agar publik tahu bahwa Undang-Undang APBN disahkan tahun 2024 ya. Tahun 2024 disahkannya 21 September 2023 dan diundangkan 16 Oktober 2023. Undang-Undang Nomor 19 2023 tentang APBN 2024. Ini penting ini. Ini penting. Bantuan sosial harusnya, tolong kameranya ke sini. Ini kamera sini. Kamera ini. Supaya publik tahu ya,
bantuan sosial harusnya berakhir pada November 2023. Rapat Kabinet 6 November 2023, Jokowi memutuskan memperpanjang bantuan sosial sampai Juni 2024. Hanya keputusan seorang presiden tanpa persetujuan DPR dan tidak ada undang-undang APBN. Bisa dia buat harusnya undang-undang APBN, P ya, perubahan. Ini tidak. Bayangkan. Dari ini saja sudah melanggar. Kemudian, perpanjangan bantuan sosial ini tidak ada di dalam APBN 2024 karena sudah diputuskan. Setelah APBN Undang-Undang pada 16 Oktober 2003, artinya pemberian bantuan sosial melanggar Undang-Undang APBN dan Undang-Undang Keuangan Negara. Dua sekaligus yang dilanggar. Ini fakta. Kalau dikatakan saya membuat berita bohong, silahkan. Oleh karena itu, Bu Sri Mulyani mengambil anggaran bansos dari kementerian dan lembaga lainnya yang dinamakan automatic adjustment sebesar 50,2 triliun. Itu kalau tidak salah disapu rata tiap-tiap kementerian 5%. Ini pun tidak boleh. Bu Sri Mulyani mengatakan alokasi anggaran bantuan sosial yang terindikasi kuat melanggar undang-undang ini atas perintah Presiden Joko Widodo. Firm itu. Dan alokasi anggaran bantuan sosial dari kementerian dan lembaga lain melanggar pasal 15 ayat 5 Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003 yang berbunyi APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi fungsi program kegiatan dan jenis belanjanya. Enggak ada ini. Undang-undang APBN yang sudah disetujui DPR tidak boleh dirubah pihak manapun termasuk Presiden Joko Widodo. Melalui pemblokiran automatic adjustment, APBN hanya dapat diubah melalui mekanisme perubahan APBN yang disetujui DPR yang saya sampaikan tadi. Arahan atau instruksi Presiden Joko Widodo untuk memblokir anggaran kementerian dan lembaga juga melanggar Undang-Undang Anti KKN dan penyalahgunaan kekuasaan Presiden. Karena keputusan Presiden Joko Widodo untuk memperpanjang bantuan sosial secara mendadak ini bermotif politik dan nepotisme untuk mendongkrak elektabilitas dan memenangi Gibran. Artinya bantuan sosial dadakan tersebut sama sekali bukan untuk kepentingan masyarakat. Mengapa? Karena itu Joko Widodo terindikasi kuat juga melanggar pasal 5 ayat 4 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Setiap penyelenggara negara wajib untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut definisi pasal 1 angka 5, nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Masuk juga ini, itu barang. Pemberian bantuan sosial dadakan Joko Widodo termasuk perbuatan melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya, anaknya, dan kroninya. Presiden Joko Widodo juga diduga keras melakukan penyalahgunaan wewenang kekuasaannya dengan memaksakan memberi bantuan sosial sampai Juni 2024 tanpa ada mata anggaran di dalam APBN 2024. Nggak ada itu, Pak. Nggak ada. Keberanian yang luar biasa itu. Nomor 15 ya. Ya? Udah masuk, Pak. Selanjutnya, pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar. Terakhir, pemberian bantuan sosial untuk presiden dan menteri lainnya tanpa melibatkan Kementerian Sosial melanggar tugas pokok kementerian dan termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Lengkap sudah, Pak. Karena
pemberian bantuan sosial dadakan tersebut dapat dipastikan tidak tepat sasaran karena dibagikan di tengah kerumunan massa tanpa ada data penerimaan bantuan karena data tersebut berada di Kementerian Sosial. Coba bayangkan itu, luar biasa itu. Sendal bisa hilang dari depan rumah itu juga salah Jokowi. Loh kok bisa? Bisa lah. Kenapa sendal hilang dari depan rumah? Dicuri oleh pencuri. Kenapa dicuri oleh pencuri? Karena dia itu butuh uang untuk membeli beras. Kenapa butuh uang membeli beras? Karena dia nggak ada pekerjaan. Loh kok nggak bisa ada pekerjaan? Karena dia tidak mendapatkan pekerjaan. Karena lapangan pekerjaan sempit. Loh kenapa sempit? Tetap karena Jokowi. Ya, bahwa beliau tidak mungkin lagi mampu mengendalikan politik setelah dia lengser itu sudah semacam kepastian hukum politik. Dengan cara apapun Pak Prabowo pasti akan melenggang sendiri itu. Ada Gibran di situ tapi saya kira nggak akan diperhatikan tuh. Karena grip Jokowi terhadap Gibran atau sebaliknya upaya Gibran untuk minta tuntungan bapaknya udah selesai itu. Karena Jokowi sendiri masuk di dalam jebakan delegitimasi setiap hari. Jokowi sendiri masuk di dalam proses decaying, pembusukan politik setiap hari. Jadi Gibran juga ada di dalam sorotan, tetapi kita lihat dari awal bahwa Gibran memang bermasalah dari awal tuh. Jadi Jokowi memang tahu bahwa Gibran bermasalah, dipaksakan tuh. Ada Kaisang juga yang juga bermasalah dan Pak Jokowi tidak lagi punya peralatan untuk menangani soal-soal semacam ini kan. Satu-satunya peralatan yang tersedia adalah Presiden Prabowo. Tetapi di dalam ilmu Kung Tao itu tidak mungkin ada dua pemenang tuh, atau kalau pakai istilah Pak SBY dua matahari. Tapi kita melihat bagaimana Pak Prabowo dengan ritme yang sederhana, yang dengan rutinitasnya tidak memperhatikan atau sengaja tidak mau berkomentar terhadap kasus-kasus terakhir ini, soal-soal yang mencengangkan negeri ini tuh. Tetapi pasti Gerindra mengatur strategi bagaimana supaya proses hard landing ini, udah pasti hard landing soalnya, bisa dibawa cepat-cepat ke apron pesawatnya tuh. Dan itu artinya ada pemadam kebakaran udah siap siaga, P3K juga udah siap tuh. Nah kita mulai menghitung itu sebetulnya tuh. Kan kita mau lihat bagaimana Pak Jokowi mau fight back, dengan cara apa dia akan fight back untuk menyelamatkan Kaisang, menyelamatkan Gibran, menyelamatkan Bobi, mungkin bisa dia selamat sendiri. Tetapi ini anak-anak Pak Jokowi yang di dalam sorotan publik yang nggak pernah berhenti itu, intensitasnya makin tinggi tuh. Sehingga orang menduga memang ini sengaja dibocor-bocorkan oleh orang-orang dekat presiden justru untuk melihat presiden terjebak, atau oleh lawan-lawan politik yang memang punya akses ke dalam sistem kekuasaan tuh. Nah kita membayangkan bagaimana peristiwa-peristiwa ini sehari-hari mengalami involusi, mengalami pemburukan tuh. Dan Jokowi tidak mungkin ambil langkah lagi. Jadi apa yang mesti dia lakukan? Ya paling bagus adalah minta perlindungan PDIP kan, yang betul-betul ada tempat dia dibesarkan. Itu perlindungan ideologis. Kalau pada Pak Prabowo ya perlindungan politis yang nggak mungkin sempurna. Kalau perlindungan ideologis pasti sempurna tuh karena dianggap kader. Jokowi dianggap kader PDIP. Tetapi seperti pungguk merindukan bulan sebetulnya, karena Ibu Mega makin lama makin jauh ke angkasa ke-7 dan menganggap bahwa si kerincing ini, si kuncring atau si kurus ini betul-betul tidak punya cara, Ibu Mega tidak lagi mendapatkan cara untuk memaafkan. Kalau secara personal mungkin iya, tetapi kerusakan yang dibuat Pak Jokowi itu bukan terhadap PDIP aja, itu masalahnya tuh. Terhadap semua partai politik yang diojok-ojok, diulek-ulek, ditebang, dipangkas, dipaksa mundur, dipaksa munaslup. Jadi semua peristiwa politik itu akhirnya menjadi dendam dari mereka yang pernah disakiti oleh Presiden Jokowi. Itu dia. Makanya aku bilang, itu kambingnya bertelur entok. Itu tetap salah Jokowi. Yakin mengharapkan Jokowi setelah lengser pada 20 Oktober nanti tangannya itu dikecrek atau diborgol. Jadi proses hukum yang seadil-adilnya harus diterapkan pada Jokowi sekeluarga, karena kalau tidak ada proses hukum untuk mengadili Jokowi yang ternyata korup dan zalim, nanti kita khawatir Jokowi-Jokowi baru pasti akan muncul kembali.
dengan segala cara. Nanti bangsa Indonesia, bangsa besar ini bogged down kembali, tersungkur lagi jadi bangsa ketawaan di dunia internasional. Jokowi, besok 20 Oktober ente selesai. Apa sampai situ? Enggak, rakyat Indonesia masih belum puas. Kenapa? Sebelum Anda diborgol. Betul. Itu. Sebelum Anda pakai jaket oranye. Kenapa? Banyak kerusakan yang terjadi. Iya, sekarang kemarin kita lihat dapat 1,2 hektar. Milihnya di Solo. Kenapa nggak milih di IKN kalau saya sama IKN? Coba bayangin, milihnya di Solo, dekat kampungnya, dekat rumahnya, cari yang enak-enak. Yang harganya dahsyat, kenapa nggak milih di IKN sana? Yang dijadi kebanggaan dia saat ini. Ini luar biasa. Sekarang kita minta kepada rakyat Indonesia, kepada seluruhnya, ayo bangun bangsa ini dengan konstitusi yang benar. Jangan sampai, mohon maaf, kita diinjak-injak mulu. Ini mau kapan bangkitnya? Kapan rakyat Indonesia mau bangkit? Kapan pemuda-pemuda Indonesia mau bangkit? Pendidikan saja susah, mahal. Pekerjaan saja susah. Yang tadi Bang Egi katakan, mereka yang punya pakai jilbab pakai ini susah untuk nyari pekerjaan di tempat-tempat yang bagus. Nggak ada untuk apa? Sekali lagi, founding father, pendiri dari bangsa ini hanya menitipkan kepada kita agar apa? Mensejahterakan rakyatnya, agar Indonesia ini adil, sejahtera, adil buat kesemuanya, sejahtera untuk semuanya, bukan buat segelintir orang, bukan untuk segelintir oligarki, bukan untuk segelintir daripada konglomerat yang hanya menjadikan yang lainnya hanya budak saja. Sekali lagi, ayo bangkit, kuatkan ukhuwah, kuatkan persatuan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nggak mungkin kita berharap dari orang bangsa lain bisa menjaga daripada NKRI. Bukan, kita yang harus menjaganya. Kita yang harus kompak, kita yang harus bersatu. Indonesia merdeka karena persatuan. Apapun yang terjadi di negeri kita, huru-hara, drama, permainan politik, kita sebagai warga negara yang berketuhanan yang Maha Esa, kita tidak boleh pesimis. Kita harus terus menyalakan api optimisme di dalam diri kita, bahkan menatap masa depan bangsa kita. Hari-hari kita harus menebar kebaikan kepada sesama. Jangan terpancing dengan sepanas apapun sebuah isu, sebuah permasalahan, sebuah drama politik. Kita harus punya prinsip bahwa apa yang bisa saya berikan kepada orang lain, apa yang sumbangsih yang bisa saya berikan kepada negara ini. Mari kita fokus kepada di mana peran kita saat ini dan kita maksimalkan sehingga bisa menghasilkan karya-karya kebajikan kepada sesama ataupun kepada republik ini.